Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Redmi 9. Nah, bila sebuah brand itu mengeluarkan smartphone baru di mana smartphone tersebut sebagai penerus dari seri sebelumnya, biasanya nih ya, spesifikasi yang dibawa ya terlihat lebih bagus dari seri sebelumnya pastinya. Tapi nih ya, kalau saya lihat beda halnya dengan Redmi 9A. Nah, smartphone ini kan sebagai penerus dari Redmi 8A. Dan memang sih saya akui Redmi 9A ini ya adalah perubahan ya dari seri sebelumnya. Tapi saya merasa perubahan dan peningkatan yang dibawa smartphone ini terlihat biasa saja loh. Itu menurut saya. Dan yang sangat saya sayangkan ada juga beberapa bagian yang menurut saya itu seharusnya dipertahankan. Nah, saya akan bahas di video ini, maka dari itu ya nonton video ini hingga selesai. Redmi 9 hadir sebagai smartphone termurah dari keluarga Redmi seri 9. Walaupun varian yang termurah, Xiaomi berusaha memberikan performa yang terbilang mumpuni untuk smartphone entry level mereka ini. Dan hanya bagian ini yang mengalami peningkatan dari seri sebelumnya, yaitu Redmi 8A. Redmi 9A mengandalkan chipset MediaTek Helio G25, fabrikasinya 12 nanometer, dan CPU-nya octa-core. RAM yang tersedia ada 2GB dengan internal storage 32GB dan ada juga 3GB dengan internal storage 32GB. Melihat sumber dari kimofil.com, skor Antutu yang dihasilkan 102 ribuan poin. Sedikit unggul lah dari Redmi 8A dengan Snapdragon 439 menghasilkan angka 95 ribuan poin. Sebagai info, unit di video ini varian RAM 2GB ya. Jadi saya tidak akan menginstal banyak aplikasi. Terkait performa, RAM 2GB sebenarnya sudah cukup untuk menemani kamu yang ingin tetap aktif di media sosial atau menikmati video di YouTube tanpa memikirkan game. Respon di saat membuka aplikasi juga ya tidak bisa saya katakan cepat. Buat kamu yang memaksakan bermain game di smartphone ini, khususnya unit RAM 2GB, saran saya install saja deh satu game dan jangan game berat seperti PUBG. Masalahnya, game sekelas Mobile Legends terasa sedikit kurang nyaman saya mainkan. Pertama, responnya sedikit lama dan lag ataupun frame drop pasti akan terjadi saat game dimainkan pada pengaturan grafik smooth. Jadi buat kamu yang gemar main game Mobile Legends dan budgetmu terbatas, saran saya beli varian RAM 3GB. Lalu bagaimana dari sisi software? Apa ada peningkatan? Kalau dari sisi sistem operasi masih sama menggunakan sistem operasi Android 10, tapi sudah menggunakan tampilan antarmuka terbaru MIUI 12. Ini perubahan yang bagus sih. Dengan tampilan antarmuka terbaru membuat tampilan Redmi 9A terlihat lebih fresh. Misalnya, yang pertama swipe layar bagian atas ke bawah untuk menampilkan tampilan baru control center. Yang kedua, swipe layar bagian kiri atas ke bawah untuk melihat notifikasi. Yang ketiga, animasi di setiap aplikasi juga dibuat lebih menarik. Yang keempat, pada pengaturan kamera di bagian customize, kamu bisa memilih warna, tampilan layout, suara, dan mode kamera. Yang kelima, ada mode read yang sudah dilengkapi sertifikasi dari TUV Renlen, memberikan perlindungan mata khususnya saat menggunakan smartphone ini di kondisi minim cahaya. Sementara di bagian desain khususnya back cover memang terlihat beda dari seri 8, tapi bukan desain yang baru sih. Lihat saja peletakan kamera dan LED flash pada pojok kiri atas. Desain seperti ini pernah diterapkan hampir di semua smartphone Xiaomi. Agar tampilan back cover terlihat beda dari generasi sebelumnya, Xiaomi memberikan garis memanjang ke bawah sejajar dengan modul kamera serta finishing bertekstur dengan tujuan smartphone ini tidak mudah licin. Pindah ke bagian depan, Redmi 9A membawa model layar dot display sama seperti pendahulunya. Begitu juga dengan panel IPS LCD dan resolusinya HD+. Perbedaan terlihat pada rasio layar 20:9. Jadi layar seluas 6,53 inch ini terlihat lebih memanjang dibandingkan Redmi 8A dengan rasio 19,5:9. Dengan begitu, Redmi 9A membawa desain lebih ramping sehingga lebih nyaman di tangan saat digunakan. Tapi dari perlindungan layar akan goresan tidak disematkan. Bedanya dibanding Redmi 8A sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Jadi kalau kamu beli smartphone ini langsung saja deh beli sekalian tempered glass ataupun yang namanya screen guard dan soft case karena tidak tersedia dalam paket penjualan.
Terkait kualitas layar, secara visual sih sama saja dengan Redmi 8A. Ketajaman layar masih oke lah dengan warna yang tidak terlihat pucat. Hanya saja yang sangat saya sayangkan di bagian interface pengisian daya baterai kembali menggunakan micro USB bukan USB Type-C seperti Redmi 8A. Belum lagi ditambah pengisian daya baterai mengandalkan fast charging-nya itu hanya 10 watt saja, bukan 18 watt. Dengan begitu membutuhkan waktu hampir 3 jam untuk mengisi penuh baterai berkapasitas 5000 mAh. Terkait daya tahan baterainya sendiri ya, kalau menurut pemakaian ala saya yang sangat santai. Kenapa sangat santai? Ini kan smartphone entry level, jadi saya tidak akan memaksakan memain game berat ya, ataupun memainkan game lah ya. Seperti saya bilang tadi, main Mobile Legends itu masih tergolong nggak nyaman menurut saya. Nah, daya tahannya itu bisa bertahan hampir tembus 2 hari loh. Dan itu wah banget sih menurut saya. Urusan kamera, Redmi 9A hanya membawa satu buah kamera di belakang beresolusi 13 megapiksel dan satu kamera depan 5 megapiksel. Di sini juga mengalami penurunan dari Redmi 8A yang beresolusi 8 megapiksel. Terkait kualitas foto ya jujur nggak ada yang saya keluhkan untuk smartphone di harga 1 jutaan. Bagus di kondisi outdoor siang hari dengan warna mendekati objek foto dan biasa saja di kondisi cahaya seadanya ataupun low light. Ini hasil perekaman video dari kamera belakang Redmi 9A. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depannya ya. Dan untuk kamera depan dan belakang itu bisa merekam mentok di resolusi Full HD 30 frame per second. Mengenai kualitas audio, Redmi 9A mengandalkan satu buah speaker yang ditempatkan di sisi bawah. Untuk smartphone kelas entry level, kualitas yang dihasilkan cukup oke lah menurut saya, dengan suara yang terbilang cukup keras juga pada pengaturan volume maksimal. Sekarang kesimpulan mengenai smartphone ini. Ya menurut saya ya, dengan spesifikasi yang di bawah, saya melihat Redmi 9A ini ya terlihat biasa saja sih, bukan berarti jelek. Tapi ya smartphone ini masih layak kok dibeli, apalagi kalau bukan karena harganya yang murah. 1,2 juta untuk varian RAM 2GB dan 1,3 juta untuk varian RAM 3GB, dan itu harga itu masih lebih murah dari kompetitor terdekatnya yaitu Infinix Hot 9. Mungkin itu juga ya alasan Xiaomi terpaksa mendowngrade ataupun ada yang menyunat beberapa bagian di smartphone ini dibandingkan seri sebelumnya ya, untuk menciptakan smartphone yang murah agar mudah dijangkau bagi mereka yang budgetnya terbatas. Mana Xiaomi juga memberikan harga khusus loh buat kamu pengguna Redmi 4A, 5A, dan 6A, yaitu harganya 999.000. Dan ini menjadi apa ya, bisa dibilang salah satu ungkapan terima kasih Xiaomi bagi pengguna setia mereka. Dan saya bisa bilang salut untuk Xiaomi. Ya, tapi saya harap Xiaomi cepatlah menyediakan stok yang banyak untuk smartphone ini, karena smartphone ini harganya sudah mahal di luar flash sale loh, karena ya
yang beli itu kebanyakan counter-counter dan harga mahalnya itu kisaran 100 hingga 150 ribu. Kan kasihan mereka yang ingin beli tapi terpaksa dengan harga yang mahal. Ayo dong Xiaomi lebih mempercepat ataupun lebih memperbanyak lagi memproduksi smartphone ini. Oke, itu aja yang bisa saya bahas di video ini. Terima kasih banyak nih untuk kamu semua yang sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Oh ya, buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel saya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan bel notifikasinya. Like jika kamu suka video ini untuk kamu semua yang menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye.